Profesor Dr. Dahlan Iskan lahir di Magetan pada tanggal 17 Agustus 1951. Dahlan Iskan merupakan mantan CEO Surat Kabar Jawa Pos dan Jawa Pos Group yang bermarkas di Surabaya. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT PLN pada tahun 2009 hingga tahun 2011. Kemudian saat reshuffle kabinet pada kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Dahlan Iskan ditunjuk dan dipercaya sebagai Menteri BUMN periode 2011 hingga 2014. Dahlan Iskan merupakan sosok pemimpin yang memenuhi kriteria ASN berakhlak. Berorientasi pelayanan. Dahlan Iskan saat menjabat menjadi Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara pada tahun 2009, beliau memiliki program yang bernama GoGres, yaitu program 1 juta sambungan dalam sehari. Dengan adanya program ini, dapat mengurangi jumlah antrean pemasangan listrik hingga mencapai 2 juta pelanggan atau 2 juta pemasangan. Masih saat beliau menjabat menjadi Direktur Utama PLN, beliau pernah dimintai sejumlah uang dengan nominal miliaran rupiah oleh Komisi 6 DPR sebagai bentuk tunjangan hari raya. Pada saat itu, beliau dan para direksi PLN melakukan rapat internal guna membahas permintaan tersebut. Dan pada akhirnya, beliau dan para direksi PLN menolak permintaan tersebut. Tindakan tersebut mencerminkan sikap akuntabel dikarenakan beliau menjalankan tugas dengan jujur dan bekerja keras. Perjalanan karir Dahlan Iskan begitu panjang. Beliau memulai karirnya dari bawah. Ketika itu pada tahun 1975, beliau menjadi reporter surat kabar harian. Karena kompetensinya yang baik, pada tahun 1982 beliau diangkat menjadi Direktur Utama Surat Kabar Harian Jawa Pos. Dalam 5 tahun kepemimpinannya di Jawa Pos, beliau berhasil menaikkan omset hingga 20 kali lipat. Keberhasilan beliau ini dalam memimpin Jawa Pos dilirik oleh Presiden SBY pada tahun 2009. Saat itu, Dahlan Iskan ditunjuk untuk menjadi Direktur PLN. Dan kemudian pada tahun 2011, beliau ditunjuk untuk menjadi Menteri BUMN. Keberhasilan beliau dalam setiap meniti karir membuktikan kompetensinya yang mumpuni, dan beliau memang menunjukkan kemampuan yang terbaik dalam menjalankan tugas-tugasnya. Gebrakannya untuk memutus rantai birokrasi yang berbelit dan korupsi yang kian kentara, pada saat beliau menjabat sebagai Direktur Utama PLN, beliau membuat satu gagasan atau moto, yaitu PLN bersih, dan mencantumkan semua jasa PLN gratis. Hingga saat ini masyarakat tidak perlu membayar biaya kepada pegawai PLN yang datang ke rumah-rumah untuk memperbaiki jaringan listrik yang bermasalah. Tindakan beliau ini mencerminkan kepedulian beliau terhadap masyarakat yang terkena dampak gangguan listrik. Sikap loyal Dahlan Iskan dapat dilihat ketika beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT PLN, di mana PT PLN memiliki citra sebagai sarang korupsi. Untuk memperoleh kepercayaan publik dan merubah citra tersebut, beliau tidak bermewah-mewah dan mau berkorban dengan tidak mengambil gaji, serta tidak menempati rumah dinas yang telah disediakan. Kemudian, ketika beliau menjabat sebagai Menteri BUMN pada tahun 2012, di depan anggota Komisi 6 DPR, beliau menyatakan melakukan penghematan anggaran dengan memangkas anggaran rapat koordinasi, perjalanan dinas, dan belanja jasa konstruksi Kementerian BUMN sebanyak 31,4 miliar rupiah untuk mendukung gerakan dari Kementerian Keuangan. Sosok Dahlan Iskan merupakan sosok yang kreatif, inovatif, dan terbuka akan perubahan. Beliau juga giat mendukung program mobil nasional yang berbahan listrik. Mobil listrik pertama Dahlan Iskan adalah Truk Suci, namun sayang, mobil tersebut gagal akan uji coba. Kemudian, walaupun begitu, Dahlan Iskan tidak menyerah. Ia melanjutkan proyek mobil listriknya antara lain Selo, Arimbi, dan Gendis.
Selain itu, Dahlan Iskan juga menginisiasi sinergi BUMN di bidang pangan untuk membentuk ketahanan pangan dan energi dengan mendirikan holding BUMN Ultramikro. Karena adanya sinergi melalui holding akan membuat pemberdayaan UMKM berjalan berkesinambungan. Untuk perwujudan nilai kolaboratif dari Dahlan Iskan, yaitu Dahlan Iskan mendirikan suatu yayasan yang bernama Indonesian Tionghoa Culture Center atau ITC Center pada tahun 2001 di Surabaya. Yayasan ini sudah membangun kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di Cina maupun Taiwan. Yayasan ITC Center ini didirikan untuk memberikan kesempatan kepada putra-putri bangsa Indonesia yang ingin melanjutkan studi di Cina. Hal ini sejalan dengan semangat membangun kerjasama sinergis yang merupakan perwujudan dari nilai kolaboratif.